Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh dapat berjumpa lagi di dalam Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Biarlah melalui Hikmat Pagi yang setiap pagi kita lihat, setiap pagi kita ikuti, itu membuat kita makin berhikmat dan makin tahu akan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali dalam kehidupan kita diizinkan oleh Tuhan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan. Dan seringkali kadang-kadang permasalahan kehidupan itu tidak selesai-selesai. Kadang-kadang ketika kita menghadapi yang demikian, seringkali anak-anak Tuhan mulai bertanya, mulai meragukan akan penyertaan Tuhan. Benar tidak sih Tuhan itu menyertai saya? Kalau Tuhan menyertai saya, kenapa pergumulan saya nggak selesai-selesai? Dan seringkali kita bertanya, benarkah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan peduli? Kalau Tuhan ada bersama dengan saya, kenapa Dia membiarkan pergumulan saya? Mengapa pergumulan saya ini nggak selesai-selesai dan seakan-akan tidak ada jalan keluarnya? Dan pada pagi hari ini Tuhan menjawab pergumulan kita. Tuhan jawab melalui firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Saudari Kesia. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh dapat bertemu lagi di dalam Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Bapa, kami tahu Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Dan Engkau Tuhan yang selalu mengizinkan pergumulan-pergumulan kehidupan kami boleh alami dalam kehidupan kami. Tuhan, seringkali kami meragukan dan kami mempertanyakan, benarkah Engkau ada bersama dengan kami ketika kami menghadapi pergumulan? Dan biarlah pada pagi hari ini ya Bapa, kami melalui renungan yang akan kami renungkan, kami boleh dapat mendapatkan jawaban akan keraguan kami. Dan biarlah firman Tuhan ini pada pagi hari ini boleh dapat memberikan kami kekuatan agar kami boleh dapat kuat di dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan, sehingga kami boleh dapat menang bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan untuk Hikmat Pagi pada pagi hari ini kepadamu, dan kami berdoa khususnya juga untuk hamba-Mu, Saudari Kesia. Tuhan berkati beliau. Biarlah apa yang disampaikannya boleh dapat kami mengerti. Terima kasih. Pimpin sertai kami, pimpin berkati kami, untuk kami boleh dapat memahami dan melakukan apa yang Bapa inginkan. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema Hikmat Pagi pada pagi hari ini adalah Tuhan menopang tangannya. Yang diambil di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan 24. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Suatu kali terdapat seorang yang bernama Susan. Ia bekerja di sebuah pabrik tekstil yang cukup berkembang di kotanya. Susan mendapat tanggung jawab untuk mengerjakan pembukuan dan menjadi pengawas produksi di perusahaan tersebut. Ia tergolong gadis yang berparas cantik dan menawan, sehingga tidak jarang ia menerima godaan dari karyawan laki-laki di tempat kerjaan itu. Karyawan laki-laki yang paling gencar melakukan pendekatan adalah manajer HRD yang bernama Sartono. Meski sudah memiliki istri dan 2 orang anak, namun Sartono mempunyai kebiasaan menggoda dan berselingkuh kepada karyawati yang bisa dirayunya. Namun pendekatan dan rayuannya kepada Susan tidak pernah ditanggapi. Suatu kali Sartono melakukan tindakan kotor dengan memfitnah Susan. Dikatakan ia telah melakukan duplikasi nota dan tidak melaksanakan pengawasan dengan baik. Sartono terus mendakwa Susan bersalah
dan mengancamnya akan menerbitkan surat peringatan ketiga jika Susan tidak mau menuruti kemauannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Susan merasa sangat tertekan pada saat itu. Ia menjadi serba salah dalam kondisi yang sulit itu. Susan membawa pergumulannya dalam doa kepada Tuhan dan tetap menolak rayuan Sartono. Bahkan sudah bertekad hati untuk menerima konsekuensi keluar dari kerjaan sekalipun. Keputusan Susan untuk berserah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan merupakan tindakan yang tepat dan benar. Susan mendapatkan dukungan yang luar biasa dari karyawan di pabrik itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemilik perusahaan melakukan investigasi. Hasilnya diketahui bahwa Sartono melakukan pembohongan dan penyalahgunaan wewenang, sehingga akhirnya ia pun dipecat. Orang-orang yang sungguh mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya tidak akan pernah ditinggalkan. Tuhan akan selalu menolong, menopang dalam segala keadaan. Daud pun merasakan dan mengalami betapa hebatnya pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga ia pun menyatakan imannya bahwa orang-orang yang berkenan bagi Tuhan tidak akan jatuh tergeletak. Bahkan Daud juga memberi kesaksian bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Anak cucunya akan menjadi berkat. Dalam dunia yang penuh dengan kejahatan dan dosa, orang-orang Kristen diperhadapkan dengan pilihan untuk setia serta berserah kepada Tuhan atau mengikuti arus dunia. Pilihannya jelas, orang benar tidak akan ditinggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tangan Tuhan sangat kuat untuk menopang dan juga menolong umatnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami membawa segala pergumulan kami di hadapan-Mu. Tuhan, di tengah-tengah lingkungan pekerjaan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan masyarakat, di kampus, dimanapun itu, kami mendapati ada banyak hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami juga diperhadapkan dengan pilihan, kami mau mengikuti arus tersebut, atau kami tetap setia berpegang kepada firman-Mu. Tuhan tidak mudah untuk memilih pilihan ini. Namun Tuhan, hikmat, bijaksanaan daripada Tuhan akan memampukan kami untuk dapat tetap memilih jalan yang benar. Karena kami percaya bahwa ketika kami hidup benar berkenan di hadapan-Mu, disitulah pertolongan Tuhan akan nyata, dan kami tidak akan pernah ditinggalkan sedetik pun oleh-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami diperhadapkan dengan godaan untuk berbuat dosa, ingatkan kami, beri kegentaran di dalam hati kami untuk tetap berjalan lurus sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada pagi hari ini. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam pekerjaan, di dalam karya yang kami lakukan di tengah-tengah dunia ini. Kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan Tuhan. Oleh sebab itu kami memohon, hanya Tuhanlah yang sungguh-sungguh menjadi sandaran kami. Kami memohon Tuhanlah yang hadir beserta dengan kami, yang menolong serta menopang kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa kami tidak akan pernah jatuh dan tergeletak. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini, dan marilah kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk berpegang pada tangan Tuhan yang kuat kokoh menopang kita. God bless you.